Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan dua sepatu kolaborasi terbesar dari brand lokal di tahun 2024. Kanki emang gak bisa diem guys, gokil banget. Ya, tahun lalu mereka udah berkolaborasi sama Mr. Sabotage, pecah banget. Tahun ini nggak tanggung-tanggung, dia ngait lagi Mr. Sabotage tapi ditambah sama Jeff Staple. Kenapa gue bilang ini kolaborasi yang gede banget di tahun 2024 ini? Karena menurut gue kayak belum pernah dilakukan sama brand lokal lainnya sih. Ini Jeff Staple, seorang pemilik dari Staple Design, base-nya itu di New York, udah sering berkolaborasi sama brand-brand yang besar juga, macam Nike, Puma, dan lain sebagainya. Dan notabene itu dia sering banget bergerak di ranah-ranah clothing collection, creative agency, punya retail store juga. Dan Mr. Sabotage juga nggak kalah keren gitu. Base-nya di Singapura, dia itu merupakan seorang artis, sering melakukan customization, terus juga udah sering banget lah collab-collab, melakukan gebrakan-gebrakan besar sama brand-brand sneaker ternama. Dan yang bikin penasaran, mereka berdua itu sering banget ngelakuin collab-collab dengan sepatu-sepatu yang harganya itu di atas 1 jutaan. Sekarang mereka ngelakuin collab dengan brand Kanki yang sepatunya itu dijual dengan harga 688.000. Gue penasaran sih, gimana creative touch-nya, gimana quality-nya yang akan dibangun oleh Jeff Staple dan juga Mr. Sabotage di rilisan Kanki kali ini guys. Ada dua sepatu dan menurut gue pemilihan secara warna box-nya juga terbilang cukup out of the box. Entah kenapa yang dipilih warna hitam sama warna pink. Tapi kalian bisa lihat di sini ada penggunaan 3 brand atau 3 logo yang ditaruh di bagian atas box-nya. Yang jelas ini ada logonya Kanki, ada logonya Mr. Sabotage, sama ini yang gambar burung ini merupakan Pigeon Design yang ini milik dari Jeff Staple guys. Selain itu yang unik ya, di bagian atasnya di sini kalian bisa lihat ada logo Kanki sama ada logo gabungan antara Mr. Sabotage dan juga Jeff Staple yang terlihat dengan adanya penggunaan S yang berpola naga seperti ini guys. Langsung aja kita unboxing sepatunya. Ini yang pertama kita bakal unboxing yang story Fuji dulu, dimana kalian langsung akan disambut dengan kartu seperti ini, dan di sini ada beberapa tulisan negara-negara gitu yang kayaknya ini bakal jadi peluncuran untuk sepatu ini selain di Indonesia guys. Ini sepatunya kayak gini, ini yang story Fuji guys, looks-nya bisa dibilang unik banget. Dan satu lagi kita juga bakal unboxing ini yang story K-Flag. Jadi ini yang pertama kali di-announce sama Kanki, ada kartunya kayak gini lagi juga, dan look sepatunya seperti ini guys. Jujur aja, waktu pertama kali ngelihat kedua sepatu ini di-announce di Instagram, berasa agak aneh gitu guys. Rasanya tuh kayak butuh adjustment, banyak yang perlu diproses dulu. Dan gue yakin banyak dari kalian yang either suka banget, atau banyak dari kalian juga yang bertanya-tanya, kok desainnya kayak gini gitu. Gue sendiri harus akuin, gue lumayan kaget waktu ngelihat desain sepatu ini. Apalagi koleksi gue, kalau kalian tahu ya, banyak GR-nya, nggak banyak sepatu yang aneh-aneh kayak gitu. Ngelihat sepatu ini tuh emang berasa agak kaget lah waktu awal-awal. Mungkin secara temanya ya, karena kedua sepatu ini punya tema dress style. Kalau kalian inget kan, itu kan biasanya temanya sport style gitu. Kali ini ganti menjadi dress style. Dan secara gue ngelihat sepatunya secara langsung kayak gini tuh, kayak ada 3 elemen desain yang ditaruh di sepatu ini, dimana kita bisa ngelihat ada sisi sports trailnya, dimana emang secara desain sepatunya tuh kelihatan ala-ala sepatu Kanki sport style pada umumnya. Selain itu, sepatu ini juga mengambil elemen desain dress style, dimana kalian bisa lihat ada penggunaan pattern leather di bagian depan, di bagian belakang sepatunya, ada beberapa implementasi yang glossy seperti di bagian midsole-nya juga. Dan yang terakhir, sepatu ini juga menggunakan desain casual techwear yang ini bisa kelihatan di seri yang K-Flag ini guys. Di sini terdapat fast lacing system yang nanti gue juga bakal infoin ke kalian gimana cara makainya guys. Tabrakan desain kayak gini emang gak bisa dipungkiri jadi pembeda banget lah antara rilisan sepatu ini dan juga sepatu-sepatu pada umumnya. Tapi makin sering dilihat, makin sering dipegang, gue udah sempet pakai juga. Lama-lama makin berasa unik dan bikin gue tertarik sih. Apalagi ya kalau dipikir-pikir, namanya kan juga collab ya. Pastinya mereka berusaha untuk bikin sesuatu yang beda. Masa collab udah 3-way kayak gini sama Mr. Sabotage sama Jeff Staple, ngelahirin sesuatu yang kayak standar-standar aja kayak sepatu general release. Apalagi collabnya sama mereka yang pastinya itu udah sering banget ngelakuin collab-collab sama brand besar. Jadi pastinya tuh menurut gue secara konsep diperhatiin, secara material juga diperhatikan, eksekusinya bagaimana juga pastinya dipikirin. Makanya ya ngeluarin sepatu dengan konsep seunik ini emang menurut gue sih wajar-wajar aja dan asik banget. Yang pertama kita bakal bahas detail untuk yang versi seri K-Flex dulu.
Yang paling menonjol dari sepatu ini adalah di bagian leather tassel-nya, yang menurut gue banyak dari kalian yang pastinya punya mixed feeling kayak gue juga. Ini tuh ada yang demen banget, ada yang bilang aneh juga dengan adanya implementasi seperti ini. Tapi untungnya ini juga sangat diperhatikan oleh Kanki, dan ini dengan mudah bisa kalian copot kayak gini guys. By the way, ini bukan magnet ya, jadi waktu untuk masang balik gue juga ngerasa nggak seseamless itu, tapi ternyata waktu dipakai juga nggak gampang copot guys. Akhir-akhir ini gue malah lebih sering pakai sepatu ini barengan sama tasselnya. Entah kenapa lama-lama juga jadi berasa aman-aman aja, dan gue malah ada kepikiran gimana kalau misalnya tasselnya ini dibikin lebih tebel lagi, lebih rumbai-rumbai lagi, atau kalau misalnya ini dibikin sedikit lebih panjang gitu. Kan ini coveragenya kan sampai sini aja nih. Kalau misalnya dibikin agak panjang sampai sini, kurang lebih gue jadi penasaran gitu gimana secara desainnya. Selain itu, desain yang menonjol itu juga pastinya adanya speed lacing system di area samping ini, dimana kalau kalian pengen nali sepatunya itu jadi gampang banget, kalian tinggal puter aja, itu semuanya bisa langsung ngenceng sendiri. Dan kalau mau ngendorin sepatunya juga jadi gampang banget, tinggal kalian tarik aja bagian ini, terus kalian tinggal gerak-gerakin kaki kalian. Kalau mau nyopot sepatunya, ini talinya langsung bisa ngelus semua. Jadi proses untuk ngeluarin kaki kalian dari dalam sepatu ini jadi lebih seamless aja secara keseluruhan dan lebih asik guys. Di bagian belakang sepatunya di sini ada detail-detail yang menggambarkan tentang kolaborasi yang ada di sepatu ini, dan juga di bagian samping uppernya di sini ada beberapa implementasi desain yang menurut gue sih cukup seamless di sepatu ini guys. Untuk penggunaan materialnya sendiri buat gue sih oke aja, dimana sepatu ini mostly menggunakan textile base dan ada perpaduan dengan adanya penggunaan TPU overlay di bagian samping, dan terdapat penggunaan pattern leather material di bagian depan sama di bagian belakang sepatunya. Sekarang untuk yang Story Fuji, jujur aja gue demen banget sama material leather yang digunakan di sepatu ini, terutama yang warna putih gitu. Di sini tuh teksturnya kayak kulit jeruk gitu, tapi secara hand feel-nya itu menurut gue sih berasa soft, buttery, dan berasa nyaman banget waktu dipakai guys. Gara-gara pakai material kayak gini, rasa-rasanya gue lebih demen sama yang Story Fuji ini kalau dibandingkan dengan yang Story K-Flex. Terlepas ya emang lumayan susah sih milih antara kedua sepatu ini. Selain itu, untuk detail-detailnya sendiri kalian bisa lihat di sini ada beberapa desain yang diimplementasikan di bagian toe area, di bagian samping sepatunya. Di sini juga perpaduan material pattern leathernya itu kelihatan lebih dominan ya. Di bagian depan sepatunya, di bagian belakang sampai ke area tang. Dan juga sepatu ini menggunakan wax laces yang bikin gue makin demen lagi sama sepatu ini. Selain itu, gue juga seneng banget sama lace hook yang ditawarkan oleh sepatu ini, ditambah dengan adanya penggunaan material inner lining yang menurut gue berasa beda di sepatu ini guys. Sama satu lagi detail yang ada di kedua sepatu ini, di area tangnya tuh sama-sama ada logo Sabotage dan juga Jeff Staple-nya. Tapi menurut gue ini entah kenapa bisa harusnya dibikin kayak timbul-timbul gitu loh. Di sini tuh kayak gue nggak tahu sih ini prosesnya kayak gimana, apa sablon atau apa, cuma kayak nggak yang terlalu timbul. Rasanya kalau dibikin emboss atau diboss itu kayaknya bakal lebih menarik lagi. Untuk kedua sepatu ini juga secara implementasi midsole dan juga outsole-nya tuh sama kayak glossy-glossy gini. Dan jujur aja bagian ini awalnya gue juga bingung gitu, kayak mixed feeling entah bagus atau enggak, tapi ternyata waktu dilihat secara langsung ini nggak overpower sama sekali, masih masuk secara keseluruhan desain. Cuma gue ngerasa untuk yang seri K-Flex ini ada miss opportunity dikit, dimana di bagian tengah outsole-nya ini, di sini nggak ada logo Kanki-nya. Kalau yang versi Story Fuji ini ada logo Kanki-nya kayak gini. Dan mungkin buat kalian yang udah familiar lah ya sama sepatu-sepatu Kanki, mereka ini menggunakan midsole yang open source. Jadi kayak mereka tinggal comot aja dari apa yang sudah disediakan di pabrik. Dan di setiap video gue tetap harus infoin, ini bukan jadi salah satu langkah yang favorit ya buat gue. Tapi balik lagi, ini merupakan salah satu cara Kanki atau upaya dari Kanki untuk ngebikin sepatu yang bener-bener bisa dijangkau oleh banyak masyarakat di Indonesia. Harganya jadi lebih terjangkau. Karena untuk pembuatan midsole sendiri, pembuatan tooling dan lain sebagainya itu mahal banget guys, asli. Dan ketika lu buat outsole atau midsole kayak gitu, bakalan susah kalau cuma dipakai di satu artikel sepatu aja. Ntar sepatunya berasa kayak kurang inovatif, terus nggak banyak yang baru dan lain sebagainya. Makanya ini jadi salah satu langkah yang bisa dibilang sih cukup famous, sering dilakukan sama brand-brand lokal di Indonesia kayak gitu guys. Jadi ya emang it is what it is. Terlepas dari itu, secara keseluruhan story sepatunya, konsep kolaborasi ini menurut gue ya
nilai-nilai yang ditawarkan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang bisa diimprove atau bisa diperbaiki lagi dari sepatu ini guys. Dan sebenarnya yang paling gue seneng untuk kolaborasi kali ini, Kanki tuh ada improvement dibandingkan dengan sepatu Story Kitadake yang 1 tahun kemarin itu rilis. Yang gue seneng banget dari sisi fitnya, sepatu ini tuh udah sangat jauh berbeda. Gue inget ya, Story Kitadake yang kemarin tuh fitnya tuh agak nuki gitu, dan juga banyak banget ruang-ruang dead space di sepatunya. Dan waktu gue pakai sepatu yang Story Fuji ini, bisa dibilang sih fitnya udah sangat-sangat diperbaiki guys. Enak banget secara fittingnya, nggak berasa nukik, nggak berasa turun ke belakang. Terus secara implementasi materialnya juga berasa asik, dan nggak banyak ruang kosong gitu waktu dipakai. Emang agak beda sih kalau dibandingin sama yang kayak Flex ini, dimana juga menurut gue sih fitnya udah lebih oke lagi secara kenyamanan, meskipun di area depannya, karena ini menggunakan material textile bead seperti ini, berasa kayak ada lebih banyak ruang sedikit di area depan sepatunya. Mungkin buat kalian yang kakinya lebar bakal lebih akomodatif di sepatu ini ya, cuma kalau gue sendiri seneng banget sama fitting yang ditawarkan di sepatu Story Fuji ini guys. Buat kalian yang mungkin penasaran sama sizingnya, buat gue sendiri sih sepatu ini fitnya itu turtle size, tapi kalau kalian bingung, mungkin kalian bisa samain aja sama size Story Kitadake yang kalian punya. Dan mungkin beberapa improvement yang gue bisa sampaikan juga di video kali ini, udah beberapa kali nyoba sepatu ini, rasanya bahkan lebih oke lagi, semisalnya secara kekokohan sepatunya itu lebih diperhatikan guys. Jadi kayak implementasi di bagian belakang ini dibikin lebih kokoh, terus di bagian tengah bikin lebih kokoh, rasanya ini juga akan sangat membantu dari sisi build overall sepatu ini bakal lebih nyaman juga. Tapi terlepas dari itu, ini udah sangat di-upgrade dibandingkan dengan versi sebelumnya. Gue happy banget, feel-nya oke, secara cushioning juga menurut gue worth it banget dengan harga yang ditawarkan 600 ribuan kalian dapat kayak gini, menurut gue sih oke banget. Dan sepatu ini juga udah dilengkapi dengan insole yang build-nya itu seperti ini guys. Yap, terlepas gue nggak terlalu suka dengan insole yang kayak ada tekstur-tekstur di depannya gini, tapi buat gue sekali lagi untuk harga yang ditawarkan ini udah masuk banget, dan bener-bener happy sih sama collab yang ada di sepatu Kanki kali ini guys. Sekali lagi menurut gue ini jadi gebrakan yang gede banget untuk sebuah brand lokal bisa ngerilis sepatu dengan konsep seperti ini, berkolaborasi sama pemain-pemain yang udah internasional jauh di sana. Dan gue ngerasa ini bakal jadi koleksi yang menurut gue sangat-sangat worth untuk dikoleksi sebagai gue para pencinta sneaker guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Sepatu ini rilis eksklusif di USS tanggal 25-27. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.